تبنا يا الله ورجعنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرة المحترمين جماعة مسلمين muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasalah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masih teicanin tiang pulungguh senamian nikmat usia atau kesempatan ini nikmat kesehatan, dan semoga semua nikmat tersebut nabau ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sekarang kita telah berada pada bulan Sya'ban. Semoga keluarnya kita dari bulan Sya'ban ini kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita hukum aturan yang menjamin kebahagiaan bagi setiap orang yang mentaatinya, dan sungguh kebahagiaan itu akan didapatkannya dari kehidupan dunia sampai nanti di kehidupan akhirat kelak. Maka sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah kita untuk memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasul yang mulia dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan di dunia. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, lek kalam semakin ni kita coba lanjutan pengajian masih berbicara tentang puasa ya. Dalam kitab Pulungguh itu halaman 24 ya, di sana dikatakan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Kitabus Shiyami, kitab puasa. Pada pertemuan yang lalu sampun terbahas tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan beribadah pada bulan Ramadan. Nah, pada malam hari ini kita akan berbicara ya tentang syarat wajib puasa, apa juga di sini fardu ya, fardu yang mewajibkan sama ya, syarat wajib puasa ya. Terus syarat sah puasa. Nah, namun sebelum itu hadratan muhtaramin rahimakumullah, terlebih dahulu kita harus mengetahui makna puasa itu sendiri. Nabi makna puasa al-imsak, menahan ya. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini makna puasa. Dan puasa itu sendiri hadratal muhtaramin rahimakumullah, ternyata puasa ini dena puasa Ramadan doang, dena puasa wajib doang. Kita tahu. Jadi puasa itu memiliki hukum 4. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu haram, yang ketiga itu makruh, yang keempat itu
sunnah. Ya. Mana puasa yang wajib? Puasa yang wajib itu contoh. Puasa si wajib negawe si selapuk dengan si ngaku diri ina Islam, itu yang pertama ialah puasa pada bulan Ramadan. Ini harap kita pelunggu ini. Pada bulan Ramadan, ya. Terusnya. Nah, ini yang pertama hadratul muhtaramin rahimakumullah. Puasa si wajib negawe si dengan ialah puasa pada bulan Ramadan. Maka hadrat bulan Ramadan de nasadu wajib na puasa dengan bulan Ramadan. Ya. De nasadu na percaya. Maka orang yang seperti ini bermasalah. Makanya hati-hati kalau ditanya sama orang, ya, sama ton, kan da bekakanan, kan da nganget, kan da nginam, kan da ke bulan puasa. Masih je bulan puasa, ndek ni itah. Nah, hati-hati nih hadratul muhtaramin. Lamun perkataan itu, ya, kalau perkataan itu dikuatkan oleh hati, ya, seakan-akan mengingkari wajibnya puasa pada bulan Ramadan, maka seketika itu orang tersebut dihukumkan kafir. Ya. Kenapa? Karena puasa bulan Ramadan ini termasuk lekan rukun Islam yang harus dilakukan, dipenuhi atau ditunaikan bagi setiap orang yang mengaku dirinya muslim. Ini ya. Jadi dendek main-main si perkataan ini, ya. Ketika perkataan itu pelunggu dilontarkan, umpamanya dilontarkan oleh orang, lalu diyakini oleh hatinya, ya, bulan puasa dan itu berarti kewajiban puasa itu tidak ada di dalam keyakinannya, diingkari, ya, maka seketika itu hukumnya adalah orang tersebut menjadi kafir. Ini yang pertama hadratul muhtaramin rahimakumullah, terkait puasa yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Yang kedua, napi puasa sehukumna wajib, puasa kafarat. Ya. Puasa kafarat. Puasa denda. Artinya, ya. Puasa kafarat. Kafarat itu banyak jenisnya, ya. Ada dengan aran istilah kafaratuz zihar. Napi makna zihar dengan si ada yang seninana kenca inana, ya, dengan si madayang seninana kenca inana. Misalkan dia mengatakan punggungmu sekarang sama dengan punggung ibuku, ya. Perkataan seperti ini biasanya dulu dilakukan, ya, oleh orang-orang jahiliyah. Ongkuna nyarakan seninana. Padayangna senibini ana kenca inana. Kamu inaku apa ada kamu merinangku. Yung kuna yo ongkat nang ucapang sarak lai ngudu bahasa sindiran dengan jahiliyah silai. Nah, ini zihar namanya. Menyamakan status istri dengan ibu. Sementara jauh beda, enggak boleh sama. Ya, lamun sebinian boleh digauli, kalau ibu enggak boleh. Nah, dengan pegawaian sing ini, maka dia bertobat dan wajib bayar kifarat, ya. Nah, salah satu kifaratnya orang yang menyamakan punggung istrinya dengan ibunya itu adalah dengan berpuasa, ya. Nah, apalagi hadratul muhtaramin rahimakumullah dengan si bersenggama, ya, dengan si berhubungan suami istri pada bulan Ramadan, bulan puasa, nina bunahan dirina, maka dia wajib bayar, puasa di luar bulan Ramadan. Pira puasana ini 2 bulan berturut-turut, itu hukumnya adalah wajib.
Nah, kalau dia tidak mampu, baru yang terakhir sebagai gantinya itu memberi makan 60 fakir atau miskin. Seperti itu. Nah, yang terakhir, puasa si hukumna wajib ini napi puasa nazar. Ya, puasa yang digantungkan karena ada hajat. Umpamana pelungguh dah. Lamun lulus dua, anakku jemaah ini si kuliah, ku puasa telu jelo berturut-turut. Nah, ketika putra pelungguh atau putri pelungguh itu lulus ya dalam kuliahnya, maka wajib hukumnya pelungguh melaksanakan ibadah puasa di sana. Atau misalkan bajang-bajang kemudian nikahin gadis impianku nih, lasakan ini, aku puasa doang seminggu. Ongkatna umpamanya ini. Maka ketika dia berhasil sampai ke melekna nikahin sopo dengan nina ino, maka ketika itu kewajiban berpuasa ada pada dirinya. Ya, aran puasa nazar. Deh. Nah, ini puasa yang hukumnya wajib, hadratul muhtaramin rahimakumullah. Yang kedua, hukum puasa nikah haram. Iya, betul sekali ya. Puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ya, dilarang kita di sana. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampun membahasana sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumain, yaumil fitri wa yaumil adha. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk berpuasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ini pertama yang haram. Maka ngombe pacu pelunggu dan mele puasa tahan dulu Idul Fitri no. Anda ku cukup puasa sebulan aku jenanah. Dia ku cukup wa khawasul khawas wah nih. Ya. Lain idapku lah dia ku puasa. Nah, akhirnya dia puasa pada lejeron dengan lebaran haram. Bukan datangkan pahala, datang dosa karena haram kan? Nah, seperti itu. Begitu juga dengan hari raya Idul Adha. Mana juga hadratul muhtaramin rahimakumullah, puasa si haram nikah? Puasa yang dilakukan pada yaumus syak. Hari syak. Hari keraguan, hari sebelum datangnya bulan Ramadan atau tanggal terakhir daripada bulan Sya'ban. Dia. Lalu para ulama itu berpendapat tanggal 30 itu yang dinamakan dengan yaumus syak, hari keraguan-raguan, ya. Karena di sana itu tidak bisa dipastikan apakah masih Sya'ban ke atau wahtama Ramadan, ya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tuqaddimu ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumain, ya. Jangan sekali-kali kalian mendahului puasa Ramadan ini dengan puasa sehari atau 2 hari. Illa rajulun, kecuali bagi orang kana yasumu sauman falyasumhu, ya. Kecuali bagi orang yang senantiasa berpuasa, ya, berpuasa full pada bulan Sya'ban ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam saking memuliakan bulan Sya'ban, hampir sebulan penuh beliau itu berpuasa. Yang pernah julukin dengan bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam saran bulan Sya'ban ini, ya. Begitu mulianya Sya'ban ini sampai beliau hampir, ya, tidak ada dari hari bulan Sya'ban itu ditinggalkan kecuali Rasul dalam keadaan berpuasa. Ini ya hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Yaumu 30 min Sya'bana idza tahaddatsa an-nasu bi ru'yatihi, ya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Pada tanggal 30 bulan Sya'ban ini yang disepakati sebagai yaumus syak, hari keraguan antara masih ke tanggalan Sya'ban atau wahtama tanggalan Ramadan. Sehingga kita dilarang berpuasa dalam keadaan ragu. Ini ya. Makanya jangan berpuasa pada tanggal 30. Selun-selun puasa pelunggu dah.
datang apa jagana. Ya. Terus papah tanggal 13 ini. Lekan tanggal seke sampai tanggal 29 aja free. Darah jamak puasana. Ya datang apa jagana ke, apa jaga impina ke semalam ampun selun-selun melaku puasa jemaah. Tanggal 13 ini. Nah, itu haram di sana berpuasa. Tidak boleh. Kecuali bagi orang yang terus berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal terakhirnya itu. Itu pun kalau sudah ada kepastian dari pemerintah bahwa ya tanggal 30 itu masih miliknya bulan Sya'ban. Seperti nikah. Paham nggih? Nah, ini dia puasa yang hukumnya haram. Yang kedua, ya. Itu makruh. Ya. Oh, mohon maaf ya, betul. Yang ketiga, ya, apa puasa yang haram itu? Puasa yang dilakukan oleh wanita-wanita yang dalam keadaan haid dan nifas. Haid atau nifas. Nggak boleh. Puasa pelungguh dah. Makanya kenali masa usia darah kita masing-masing. Si biasanya haid seminggu, hitung ya ini. Ya. Haid 2 jelo, hitung ya ini. Karena haram bagi perempuan itu untuk berpuasa ketika dia dalam keadaan haid. Meskipun umpamana pelungguh sudah berniat dari malam nih. Puasa terus. Karang 5 menit. Dia nak karang 5 menit. Karang 1 menit dengan ngebang maghrib. Ampun sugul darah haid. Maka seketika itu puasa pelungguh menjadi batal. Wajib qada. Ini dia. Ini ketentuan bagi ibu-ibu, bagi perempuan-perempuan. Ya. Puasa yang dilakukan oleh wanita yang dalam keadaan haid dan nifas. Ya. Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya. Ini yang terakhir, puasa si hukumnya haram. Ya. Mana puasa yang terakhir yang hukumnya haram itu? Puasa sunat si gawena si dengan nina sementara epen balena arak le bale. Dia nak mau izin. Dia nak mau izin. Ya. Semua makna arak le bale. Suami ada di rumah. Besok dia mau puasa sunat. Bilang sama suaminya, besok saya mau puasa. Suaminya bilang apa? Dendek. Jangan kamu puasa besok. Nah, ketika tidak mendapatkan izin dari suami, lalu dia nekat berpuasa, maka puasa sunnah yang dilakukan itu jatuh hukumnya menjadi haram. Ya, jatuh hukumnya menjadi haram. Ini kalau tidak mendapatkan atau ini karena disebabkan tidak mendapatkan izin suami. Ya. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, la yahillu li imra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan antasuma untuk berpuasa wa zawjuha syahidun illa biidnihi. Ya, tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah lalu tidak mengizinkannya. Ini dia haram hukumnya. Kumbena karena khawatir lamun kenjaka pelungguh ada puasa ibu-ibu berhajat epen bale. Nah, ketika ada berhajat epen bale pelungguh ada berhajat suami, maka ketika suami berhajat itu wajib hukumnya di apa? Disade. Wajib hukumnya disade. Dibiang, dikasih, ya. Nah, sehingga hadratul muhtaramin rahimakumullah, maknanya napi hak suami ternyata lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan amalan hak suami nih, ya. Ya angka lawan pelunggu de mele macuang, ngizin dulu. Abang, besok mau puasa, kan jelo Kamis jemaah terpuasa. Nah, lamun izinang jasila, lamun dia izinang dende. Karena dalam sebuah hadis dikatakan yang artinya itu, lamun
semamak te kenjeng kena melet sementara ite arak le atas tunggangan kuda atau onta, wajib te wajib tesade semamak te. Ini dia. Dah. Ngombe terepot dengan lamun dengan jengkene le atas kendaraan coba. Ya. Oh makin kendara di darat zaman dengan nunggang jaran kan? Nunggang onta di nara le makin apa gantinya? Toyota makin kan? Ontanya sudah hilang diganti oleh Toyota. Nah, lamun epen bale ya, lamun epen bale belako di atas Toyota kira-kira ngombe. Sade lah. Ya. Ya. Kalau suami mau ya, pada waktu itu kasih nenek macu-macuang. Nah, ketika seorang istri berpuasa sementara suaminya ada di sana, ya, suaminya ada di sana, lalu dia tidak mendapatkan izin suaminya, maka puasa yang dilakukan itu hukumnya haram. Terkecuali lamun epen balena jauh sedang tidak membutuhkan istri, maka tidak mengapa seorang istri puasa dengan tanpa izin suami. Misalkan suami sedang di Malaysia, nelpon, ya kakak, jemaah jelo Senin, gintiang puasa, tak izin deh, Malaysia tak semamak tu ni. Terus mama dia kata, dendek puasa jemaah, Malaysia tak ni, ya. Maka boleh enggak bagi ibu-ibu puasa atau tidak? Boleh apa tidak boleh? Bau atau tidak bau? Kanggo atau tidak kanggo? Nah, kalau suaminya itu melarang dengan tanpa alasan yang jelas, ini enggak benar ini. Aka ya kumben aja semama yang punin apa na balak sebini anak puasa. Noh Malaysia tau na. Lamun nang endeng ngombe ongko na ule, ngono kan? Mancangan na ule di Lombok apa buka dengan. Seperti itu. Ya. Jadi ketika sang suami tidak membutuhkan istri, maka boleh bagi seorang istri untuk berpuasa. Ya, umpamanya juga suami dalam keadaan sakit, stroke semamana nih. Ya, stroke semamana, terus cuma kena puasa sebini ana, ngizin ya terus. Kakak, yang izin kena puasa jemaah. Dende, kalau teruskan. Ini enggak masuk akal, ini yang ngombe balau ku puasa. Ya mesti darah kaduannya kayak gini nih. Stroke. Iya. Angka umpamana. Akalah muta satu lalu jelas sadar-sadar jadi dengan kan. Wah rapat wah ini. Jadi selain stroke karena biasa dulu. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini dia hadratal muhtaramin. Ya, hukum puasa atau jenis puasa si hukumnya haram. Lalu yang ketiga, puasa yang hukumnya makruh. Mana puasa yang hukumnya makruh? Pertama, puasa si gawena le jelo Jumat atau jelo Sabtu yang tidak didahului oleh hari sebelumnya atau hari setelahnya. Ini ya. Makruh hukumna. Selun-selun puasa pelungguh jelo Jumat, jelo Kamis jende na puasa. Kan puasa jelo Jumat, melengku datang ye jang kena bertambah imanku ini. Ya, akhirnya puasa hari Jumat. Sementara kita dilarang untuk berpuasa pada hari raya. Hari Jumat itu kan hari raya kan? Nabi bahasa dengan sindakan khotib ini. Apa kan itu? Jumat Sayyidul Ayam itu tuh. Wahijul fuqara wa idul masakin. Kan hari rayanya apa itu? Ya, hajinya fuqara dan hari rayanya orang miskin. Nah, hari berkumpul atau hari raya itu ya tidak boleh dilakukan untuk
berpuasa, ya. La taj'alu yauma 'idakum siyamakum. Jangan engkau jadikan hari rayamu itu sebagai hari tempat engkau berpuasa. Jadi makruh hukumnya itu noh. Lamun selun-selun terpuasa jelo Jumat darah sebab. Makanya kalau mau puasa misalkan penembek jelo Jumat, silakan disambung dengan hari Sabtu gitu. Ya, atau diawali dengan hari Kamis. Si sak puasa si gawe nilai jelo Jumat doang, ini yang dimakruhkan. Nggih. Sila azan dulu. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Jadi puasa yang hukumnya makruh itu diantaranya ialah puasa yang dilakukan pada hari Jumat. Puasa yang dimaksudkan ialah puasa yang dilakukan tanpa sebab, ya. Nara hujan, nara guntur teker, nara lindur. Ijang kena kumbe jagan, datang apa na jagan, iman ijang kena bertambah. Akhirnya dia milih puasa jemaah jelo Jumat. Setelah itu sudah milih puasa malak. Nah, ini bermasalah, ya. Puasa pada hari Jumat tanpa sebab, maka ini hukumnya makruh. Nah, ada mungkin nanti yang bertanya, kan nisfu Sya'ban nih jelo Jumat nih. Ngombe puasa jelo Jumat, ya tafadhal. Di sana ada sebab, ya. Apa sebabnya? Keutamaan berpuasa pada nisfu Sya'ban, ya. Tapi kalau mau digandeng lebih bagus lagi. Ya, Kamis Jumat Sabtu. Nah, seperti itu. Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Puasa yang makruh, ya, yang berikutnya, ya, yaitu ialah puasa yang dilakukan oleh orang setiap hari. Puasa bilang jelo. Ara dengan pacu puasa, ya. Meleng ku mau jemaah tama surga lekan pintu rayyan. Dan bilang kan pintu rayyan itu adalah pintu surga yang akan dimasuki khusus oleh orang yang rajin puasa letunu. Pintu rayyan. Nah, melena tama surga lekan rayana, ya. Melena tama lekan pintu rayana. Bilang jelo akhirnya puasa. Nah, puasa yang setiap hari itu hukumnya makruh. Macuang pelunggunan nih. Lekan tanggal sekek Muharram sampai tanggal kebangkit Zulhijjah belum ada puasa. Dek pegat-pegat bilang jelo ngono kana. Ini makruh. Secara makruh ini pegawaian dena kena gedakangna secara makruh ini dilarang. Nah, ini termasuk di antara puasa yang makruh. Lalu bagaimana, ya? Apa yang bisa kita lakukan? Karena kita ini penggemar puasa umpamanya. Maka lakukanlah puasa Daud. Kalau mau puasa sepanjang tahun, puasalah dengan menggunakan puasa Daud. Ya, sejelo puasa, jemaah ende, suliana puasa, suliana ende, terus sepanjang tahun. Ya. Dan diselangi dengan hari-hari yang dilarang berpuasa, hari Idul Fitri, Idul Adha, Yaumut Tasyrik. Ya, ini dia. Ini adalah puasa Daud, dan puasa Daud ini merupakan sebaik-baik puasa sunat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan, ya, sebaik-baik puasa sunat ialah puasa Daud, ada seorang sahabat nyeletuk, ya. Nabi bahasanya sahabat ini, duhai ya Rasul, aku bisa melakukan lebih daripada seperti puasa Daud itu. Apa dijawab Rasulullah SAW? Tidak. Ini bagus. Cengi pegawaian si puasa sepanjang tahun itu. Ternyata dicela, ya, pekerjaan ibadah yang seperti itu. Daka niatan milih ibadah, tetapi namun bilang jero lalu kurang bagus. Ya, ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tidak mau puasa sepanjang tahun, ya, maka bisa puasa setiap bulan. Jadi, bau puasa bilang bulan. Embe puasa sebilang bulan ini, puasa tanggal 13, 14, 15. Le setiap bulan ini, Muharram dia puasa 13, 14, 15, ya.
Safar 13, 14, 15 sampai Zulhijjah 13, 14, 15. Nah, puasa yang seperti ini, puasa tengah bulan ini itu dikenal dengan istilah apa? Ya, puasa ayyamul bid, ya, puasa hari putih. Mungkin bahasa Sasaknya puasa mutih kalau bahasa Indonesianya, ya, puasa mutih atau puasa mutik mungkin kalau bahasa Mamban yang tahu, ya. Nah, puasa putih ini kenapa dikatakan puasa putih? Karena pada tanggal-tanggal seperti itu bulan purnama itu sempurna dia, bulan. Ya. Bulan putih sempurna terang bulan itu. Ya. Itu pada tanggal 13, 14, 15. Nah, si Nenek Bau bilang tahun maka bisa memilih bilang ulan. Si Nenek Bau bilang ulan, ya bisa milih puasa mingguan kan you know. Mbaya ya Senin Kamis. Mana kan? Senin Kamis. Nenek Bau mingguan ya. Wah, nenara malak mbe malak. Ya. Puasa tahunan berarti mbe no puasa pada bulan Ramadan sebulan. Ya, ini jenengan kanggonde harus ini. Ya. Nah, itu dia hadratul muhtaramin rahimakumullah terkait puasa si hukumna makruh. Dan yang terakhir ialah puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini mungkin kita tidak perlu bahas karena kita semua sudah tahu ya puasa sunat. Mana di antaranya ya puasa Senin, puasa Kamis, 6 hari pada bulan Syawal ya dan seterusnya. Ini yang termasuk puasa-puasa hukumnya sunat. Nah, ini di hadratul muhtaramin rahimakumullah pembahasan teliklam semangkin niki barulah kita masuk kepada syarat-syarat wajib puasa. Logosan ditebau si tembahasnya belo lalu ini ya mungkin nanti akan ada diserempet-serempet berkaitan dengan puasa melalui pertanyaan. Deh, tanya apa yang perlu ingin tanyakan ya. Kira-kira mun teu ngene ngombe puasante. Amun teu ngene apa tegawe? Amun teu betian ngene nyusuin ngombe kun puasante. Tanya semuanya ya. Semoga bisa terjawab melalui sesi tanya jawab ya. Wallahu taala. Demikian tadi penjelasan dari Bapak Muallim mengenai bulan Ramadan. Mungkin dari penjelasan Bapak Muallim yang tadi, dari para jamaah sendiri ada yang masih kurang jelas atau masih dibingungkan, silahkan untuk ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Muallim. Jadi setelah kami mendengar Nabi yang telah disampaikan tadi, ada yang disampaikan puasa Syak. Ini haram kita berpuasa puasa Ramadan. Yang biasanya setiap kita melaksanakan ibadah puasa, kita akan menunggu kepastian atau ketentuan dari pemerintah ini. Tetapi ada jamaah kita yang kadang-kadang belum tahu tanggalan, padahal itu masih bulan Syawal. Katanya tanggal 30 akhirnya mendahului puasa banyak ini. Sementara kita mengikuti pemerintah kan wajib ini. Nah, bagaimana hukumnya orang yang mendahului banyak ini jamaah yang mendahului berpuasa di bulan Ramadan padahal itu belum masuk. Sementara ketentuan dari pemerintah belum ada ini. Ada juga ini. Itu yang pertama, apakah puasa yang dilaksanakan orang yang duluan ini haram atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang yang mengaku dirinya berislam atau beriman yang tidak melaksanakan puasa, ini hukumnya kan kafir ini. Nah, kafir. Apa hukuman yang pantas diberikan oleh kepada seorang itu yang menjadi kafir? Apakah dia keluar dari agama Islam ataukah sekedar kafir untuk bisa bayar ini? Nah, kafirnya ini
keluar dari agama Islam. Nah, bagaimana caranya untuk menebus dirinya untuk kembali ke agama Islam? Yang terakhir niki kita bersesunat kan gitu. Nah, pas kita bertamu ke rumah seorang, padahal kita kan bersesunat niki. Tahu-tahu wanita si tokol niki datang dulang. Nah, niki mbeke kelanjutan kepuasan tadi ini bersesunat atau kebatalan ya kita dari mana rezeki jiwa perjuangan itu niki. Nah, kita bersesunat mbeke ya kebatalan dia niki atau terima dia di yang ini. Nah, terakhir terima kasih sudah dulu karena ada yang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang masalah puasa ini dengan si rajin sholat lalu yang puasa termasuk yang kafir. Sholat rajin lalu puasa termasuk kafir. Si kedua dengan istilah sholat atau puasa anak kenapa kita masuknya Ya. Mungkin bisa dijawab langsung. Bismillah. Sampai lupa itu. Si pertama mendahulukan puasa. Padahal namanya wayana ya dengan puasa. Nah ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jadi kalau berbicara tentang fenomena yang terjadi di negara kita, negara anta doang tanah segini ungkun ini, negara dengan jadi nara ta bedayat. Nah, ada si puasa juluan, ada si puasa kemudian. Nah, kan ini ngono ungkun, nah ternyata hadratul muhtaramin rahimakumullah ya. Hal seperti itu terjadi itu karena disebabkan oleh standar minimum ketinggian hilal ya, yang menjadi acuan bahwa baru dikatakan dia sudah masuk bulan baru atau belum di standar ketinggian bulan ini ya. Nah inilah yang membedakan antara kadang-kadang ada yang puasa lebih dahulu, ada yang puasa belakangan. Ya. Kalau yang memiliki standar ketinggian minimum itu misalkan sekian koma sekian derajat gitu di ketinggian ufuk 3 lah misalnya kita katakan, maka lamun neneman nyampe telu nena kanggo puasa. Ya. Nah, yang mengatakan standar minimum itu misalkan 2, ya, maka dak ana lebih sekedi ya, kurang lekan telu, tapi ketika dia naik ke angka 2 ketinggian lekan teropong ini, maka dia akan berpuasa. Ini si nyebabkan arah si juluan, arah si kemudian standar ketinggian hilal itu. Bulan ini penggitan pada ketinggian berapa derajat sih baru dikatakan telah masuk bulan baru. Iya, ini jadi permasalahan sehingga ya teropong aja pada misalkan antara yang Muhammadiyah ya dengan yang NU misalkan seperti itu. Teropongnya sama, lihat bulannya sama, tapi batas ketinggiannya itu ya yang menjadikan perbedaan hari mulainya orang berpuasa. Dan ini memang ada ilmunya, ilmu palak ya, ilmu palak, ilmu ngelihat ya perbintangan itu. Ada di kajian khusus itu. Di mata kuliah kan juga hal yang seperti itu. Ada di UIN juga enggak salah ya, jurusannya seperti itu. Nah, ini kayak penyebabnya. Jadi salah pendek. Nah, kalau menurut standarnya itu, ya, sekene batas ketinggian baru sah dikatakan berpuasa, sementara dia punya dalil, maka tidak salah dia dalam kondisi seperti itu. Ya, tidak salah. Nah, yang menentukan ketinggian sekian juga dia memiliki dalil, ya, maka juga dia tidak salah.
Nah, hanya saja kalau kita ingin keluar dari ikhtilaf seperti itu, ya, maka kita lihat tetangga-tetangga sebelah kita, negara-negara tetangga kita. Masa lekan Saudi sampai Malaysia misalkan puasa jelo Senin. Di Malaysia puasanya hari Senin, di Brunei yang dekat juga puasanya hari Senin. Masa itu mesa-mesa puasa jelo Ahad? Nah, ini yang seperti itu, ya. Nah, jadi ketika pemerintah mengatakan puasa pada hari sekian baru jatuh 1 Ramadan, maka kita ikuti saja pemerintah untuk berlepas diri daripada keraguan hal yang seperti itu. Kan jangan-jangan tidak tepat perkiraan teh, rekengan teh. Nah, karena pemerintah adalah yang memiliki, ya, otoritas untuk menentukan puasa atau tidaknya, karena dia bekerja sama dengan MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, maka sudah kita serahkan sana semua sama pemerintah, gitu. Untuk berlepas diri dari keraguan-raguan. Jadi yang seperti ini kan, nggih. Nah, lanjut. Yang kedua, hukuman yang pantas bagi orang yang tidak berpuasa, ya. Apakah kafir kia atau ndek ngenuk ya? Kafir murtad maksudnya seperti apa? Nah, perhatikan. Oh iya, betul. Apakah kafirnya itu keluar dari agama Islam apa tidak? Kalau, ya, dalam keyakinannya, dalam atene mengingkari kewajiban ibadah puasa pada bulan Ramadan, maka dia keluar dari Islam. Keluar dari Islam dia. Dan wajib puasa Ramadan ini. Dan wajib, ya. Dan dia wajib, umpamanya dia mengatakan seperti itu dan keyakinannya juga seperti itu, maka dia keluar dari Islam. Karena puasa pada bulan Ramadan merupakan rukun Islam. Kan kurang rukun Islamnya, keluar dia. Seperti itu, ya. Nah, ketika dia misalkan meyakini, lalu dia meyakini kewajiban puasa pada bulan Ramadan itu, puasa-puasa setinggalan lainno wajib untuk diqadha, ya, beserta kafaratnya di sana, karena dia meninggalkan puasa dengan sengaja. Terus apa balasan, ya, apa balasan dengan si napiarana sinunula gawe puasa? Ada orang beriman nih, yakin dia orang Islam ini bahwa puasa itu hukumnya wajib. Lo gondek na puasa. Ini kan status permasalahannya beda, ya. Lamun sibur ino dia mengaku diri Islam tetapi mengingkari kewajiban puasa. Nah, ini model yang kedua, dia Islam, percaya, ya, serta yakin, ya, bahwa ibadah puasa ini hukumnya wajib di bulan Ramadan. Lo gondek na puasa. Nah, kalau seperti ini kasusnya hadratul muhtaramin rahimakumullah, maka dia tidak dikatakan kafir, tetapi fasik. Fasik aran sing nongkun ini. Ngombe balasan dengan si girang ndekna puasa. Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah, sebuah riwayat yang diceritakan oleh Abu Umamah, ya, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bertamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, singkat ceritanya Rasul menceritakan kepada Abu Umamah ini tentang peristiwa dirinya yang dibawa oleh 2 malaikat naik ke atas bukit, ya, ke atas gunung. Lalu di sana itu beliau mendengarkan suara teriakan yang sangat dahsyat, ya. Lalu beliau penasaran, ini si lalu penyoraknya ini, ya. Lalu diperlihatkanlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata penyorak sopok panjak ini yang gantung, ya. Naina jari atas, otaknya jari bawah. Nah, rayangna naina lek tulang belikat naina ini. Di merongkun sempino. Kan arak urat le mudin nanteno kan ino jadi gantungannya rayangnya, ya, ya. Dan dari mulutnya keluar darah dan nanah, sangat busuk baunya, ya. Nah, ya, ini gambaran
ya, pesan malaikat, ini gambaran umatmu duhai ya Rasul, ketika dulu pada bulan Ramadan dia berbuka sebelum waktunya. Ini ia berbuka sini naman waktunya. Berarti kan dia puasa ya. Ia puasa, lagu ia mangan nginam sini naman waktu dengan berbuka. Dengan si puasa doang, lagu gara-gara berbuka sebelum waktunya dihukum seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak puasa sama sekali? Maka tentu lebih dahsyat hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nah, ya ini balasan dengan si ngoku dirinya Islam, ngoku dirinya beriman, yakin dia akan kewajiban ibadah puasa pada bulan Ramadan, lagu dia mele gawe ya. Deh. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next. Lanjutkan atau membatalkan puasa sunnah ketika ketika bertamu di ya puasa sunat. Batalangna puasana, ngumbe hukumna kanggo apa ndek? Kanggo. Selama puasa itu tidak hukumnya wajib, maka boleh mau dibatalkan kapanpun, tidak masalah. Ya. Misalkan puasa kemudian nyoba-nyoba puasa sunat jelo Kamis, ya. Puasa sunat jelo Kamis, maka terus bertamu, sugulangan nama anak pelcingan sidangan langsung tayak ke mahada langsung. Tayak asam lambung. Pokoknya kemudian nyantap ya mana oke nih. Lamun aja langsung akut, wah mah udah makan aja. Toh juga puasa sunnah. Nah, lalu misalkan pelunggu udah kuat puasanya ya, dan sudah terbiasa melaksanakan puasa sunat, dirayu-rayu misalkan oleh orang, pelunggu dia bertamu, dia dengu pikir, ya, ini harap potong jajan dah ini, ya, ndek ke dengu pi atau dengu bene, tiang puasa, harap potong jajan nih mai ini, rugi lah, dia akan pokoknya, ya, lawan barah aja dia kedua bukan dia tahu sana masih atau ndek. Ngono kata misalkan nungkul-nungkulang pelunggu dah. Berarti nih epen balen dar AC nih ini. Wah buru-buru mele puasa sematon jadi tepuang dengan puasa. Dendek malak sugulang selopuna. Wah ngupin dek kan. Pokok si mai sugulana tawana dengan bertamina puasa. Pas dengan dak puasa mana putih dar sugul. Ya kan ini kajuman arang dengan si jadi tuan rumah ini. Jadi seperti itu ya. Nah berbicara tentang mubatalkan atau tidak silahkan saja. Selama itu bukan puasa wajib maka tidak masalah. Lalu kan rugi dapat tadi misalkan wah 6 jam terpuasa apa gan serun-serun gan tebatalang asik lah dili tekan ngeuang kuran. Nah lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Orang yang rajin sholat tapi tidak puasa apakah termasuk kafir? Dengan sholat lagu nulak puasa apakah dia kafir? Fasik. Ya. Fasik. Ya. Pada dengan Islam lagu yang namanya salat, fasik endah. Ya. Lagu kalau perkara salat ya itu berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan dia meninggalkan salat 3 kali maka hukumnya kafir. Ada yang seperti itu, ya. Nah, dengan salat ini dengan beriman, salat ya, lagu yang puasa, ngombe hukumnya ya seperti yang tadi itu. Ancamannya juga sudah jelas ya. Nah lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Arah kelekan utama surga dengan sindena salat, dengan sindena puasa. Entah ya modal syahadat doang misalkan. Itu pun pas waktu nikah lain atau bersahadat. Enggak nikah aja nih wah bersahadat manusia ini. Ya. Jadi ngombe hukum sing ini ongkona. Nah, dalam hadis dikatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah jujur lekan atene mengucapkan kalimat ini maka wajib baginya untuk masuk surga. Tetap gini masuk surga lagu piran kanino malah kan piran. Nah piran ini jadi masalah ya. Karena manusia yang paling terakhir masuk surga itu orang Islam. Yang paling terakhir masuk surga itu ya manusia sindena salat, sindena puasa, dia wahang gawe perintah Allah, modal enggak sopo syahadat doang.
Nah, ya ini terakhir ini. Terakhir. Lagu meskipun terakhir tama syurga, ini sadena ya istada mara ongkun balik bumi lekan masyrik sampai maghrib. Modal hanya syahadat dua. Kah balik istada na le surga. Nana buat sudah nyawapu ya. Ya. Lagu ngano piran. Ya piran ini. Ya saman mesana mbet ada kan mesana ya bakram ternyata ya bakram le sebau bangkal jama ya kerana letono ya sementara sehari ya le jelo akhirat ino pada meraungkun sekat tahun 50 aman kalau tidak salah ya 50 aman meraungkun sekat tahun sejelo ke apa na basapu le neraka misalkan dene na sejelo dene na setahun misalkan ya ampun na basapu misalkan le tono le neraka ino sebulan kali sekat tahun nganolah rekengan dunia si iswena basapu le neraka. Tapi kan nggak mungkin segitu pelo hari itu. Yang namanya hari itu panjang le jelo kiamat ini. Sejelo ibarat 50 tahun. Berarti lamun te hidup di dunia ini umur te 60 tahun ya. Nena man dua jelo te hidup berarti wah mati. Le kehidupan akhir. No. Ia perumpamaan kehidupan akhirat nikah. Ya pona paran kehidupan akhirat itu kekal abadi selama-lamanya karena saking belonya waktu itu. Sejero doang melalah hapi tekan. Kan ngono, 50 tahun coba. Ya, ngono. Nah, seperti itulah ya. Lamun tama surga aja gini tama surga doang. Gini tama surga doang selama dia ada modal iman, ya. Lagu ngono piran. Deh. Nah, ini si piran ini si terbahayaan, si terjaga-jaga yang po dendek sampai teninggalan kewajiban.